Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah hazinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-38. Al-Wudu. Al-Wudu. Pelajaran ke-38 itu tentang wudu. Wudu artinya raf'ul hadath al-asghar lis-salati wa nahwiha. Wudu itu artinya mengangkat atau menghilangkan hadas kecil untuk melakukan salat atau yang semisalnya. Wudu artinya raf'ul hadathil asghar lis-salati wa nahwiha. Wudu artinya menghilangkan atau mengangkat hadas kecil untuk melakukan sholat atau yang semisalnya. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. La yaqbalu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima la nafili sihha, tidak sah salatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian jika berhadas sampai dia berwudu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat orang yang tidak berwudu. Artinya kalau dia berhadas kemudian dia mau salat, maka syarat sahnya salat harus berwudu terlebih dahulu. Sebelum kita akan bahas tentang masalah sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang keutamaan wudu. Keutamaan wudu. Di antaranya adalah tadi yang sudah kita bacakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Dalam riwayat yang disebutkan dengan lafaz la yaqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddo. Maknanya sama ya, maknanya sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita kalau kita belum berwudu dan jika kita sedang hadas. Hadis yang kedua hadis Abu Hurairah juga ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan adanya gurran muhajjalin. Gurran itu artinya cahaya berwarna putih yang ada di wajah, yang ada di kepala, dari asar bekas-bekas wudu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW akan
bisa dibedakan oleh Nabi SAW dari cahaya yang ada di keningnya. Cahaya dari anggota tubuh yang dulu digunakan untuk berwudu, atau anggota wudu seperti wajah, tangan, dan seterusnya. Makanya Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Nah, di sini bukan hadis Nabi SAW, ini adalah lafaz perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan gurrohnya, maka lakukanlah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini ijtihad beliau, dan kata para ulama ini bukan hadis Nabi SAW, tapi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perkataan dari faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ini adalah perkataan Abu Hurairah. Adapun sabda Nabi SAW sampai min atharil wudu, sampai situ titik. Adapun selanjutnya itu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sungguhnya umatku nanti akan dikenal oleh Nabi SAW, dipanggil dengan adanya gurroh, cahaya, bekas-bekas wudu yang ada di anggota tubuhnya. Begitu juga hadis Utsman bin Affan yang ketiga. Jadi nanti orang-orang yang suka berwudu, maka pada hari kiamat anggota tubuhnya bercahaya. Makanya Abu Hurairah wudu sampai disebutkan dalam sebuah riwayat sampai ketiak, sampai betis. Ini tapi Abu Hurairah melakukan itu diam-diam, tidak di hadapan para sahabat. Sebagaimana ada sebuah riwayat yang menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hazim, dia berkata, "Kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawaddau lis-shalat. Fa kana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Fa qultu ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu?" Fa qala, "Ya bani Farrukh, antum hahuna? Law alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu." Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu." Dari Abu Hazim, ini diriwayat Imam Muslim, bahwasanya Abu Hurairah berwudu sampai mencuci tangan sampai mendekati ketiak beliau, kemudian mencuci kaki sampai melebihi mata kaki, bahkan sampai betis. Itu Abu Hurairah berwudu seperti itu diam-diam, tidak di hadapan para sahabat. Makanya di dalam riwayat ini disebutkan Abu Hazim berkata, "Saya pernah khalfa Abi Hurairah, saya pernah berada di belakang Abu Hurairah, wa huwa yatawaddau lis-shalat, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu sedang berwudu untuk melakukan salat. Fa kana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu." Dan Abu Hurairah berwudu mencuci tangannya sampai hampir ke ketiak beliau. Fakultu ya Abu Hurairah, maka Abu Hazim mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, ma hadzal wudu?" Ini wudu cara seperti apa nih, seperti ini kok mencuci tangannya sampai ke ketiak? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Ya Bani Farrukh, antum hahuna?" Wahai Bani Farrukh, maksudnya Bani Farrukh ini sebutan keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Ishak, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ke bawahnya itu sebutnya Bani Farrukh. Wahai Abu Hazim, maksudnya, apakah kamu di sana? Apakah kamu di sana? Kata Abu Hurairah. Ternyata kamu di sana. Abu Hurairah tidak tahu di belakangnya ada Abu Hazim, melihat cara wudunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Lau alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu." Kalau aku tahu kamu ada di belakangku, kamu melihat saya wudu, maka saya tidak akan berwudu dengan cara seperti tadi. Artinya sampai dipanjangkan seperti itu. Makanya Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang suka cahayanya diperpanjang, karena anggota tubuh yang kita basuh di dunia nanti di hari kiamat akan bercahaya. Nah, Abu Hurairah mau
anggota tubuhnya bercahaya sampai lengannya sampai sini, kakinya sampai betis dan seterusnya. Tapi ini dilakukan ngumpet-ngumpet. Abu Hurairah ngumpet-ngumpet. Makanya kalau kata Abu Hurairah, kalau saya tahu kamu di belakang saya, wahai Abu Hazim, saya tidak akan berwudu dengan cara seperti tadi. Karena saya mendengar Khalili Rasulullah SAW bersabda, tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Cahaya anggota tubuh wudu seorang mukmin itu sebagaimana dia basuh ketika berwudu. Jadi ini hanya ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun yang sahih nanti akan kita bahas, kalau mencuci tangan ya sampai siku. Mencuci kaki sampai mata kaki. Ini kata para ulama sebutnya hadis mudraj. Hanya yang dilakukan oleh sahabat. Jadi di antara keutamaan wudu tadi sudah disebutkan bahwasanya anggota tubuh wudu nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Kemudian yang keempat dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang juga nanti kita akan bahas hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarihi." Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya. Hatta takhruja min tahti alfarihi, sampai keluar dosa-dosanya itu dari kuku-kuku mereka yang berwudu. Dalam riwayat yang disebutkan dosa-dosa itu berguguran sebanyak tetesan-tetesan air setelah berwudu, sisa-sisa wudu. Ini keutamaan berwudu. Begitu juga dalam hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu bihillahul khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta 'alal masajid wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Mau tidak aku tunjukkan kepada kalian yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapuskan dosa? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, isbagul wudu alal makarih. Isbagul wudu ay itmamuhu, menyempurnakan wudu sebagaimana wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan asal-asalan wudunya. Maka kalau wudu kita sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyak langkah kita menuju masjid. Jadi sunahnya kalau pergi ke masjid jalan kaki. Wa intidharus salati ba'da salat, dan menunggu salat antara satu salat dengan salat yang lain. Jadi kita habis salat subuh, kemudian kita beraktivitas sambil kita niatkan menunggu salat zuhur, maka akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Niat. Kalau kita niatkan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan pahala. Fadzalikumur ribat. Itulah ribat. Ribat itu artinya orang yang menunggu di tapal perbatasan perang gitu ya. Ya, kalau orang yang menunggu seperti itu pahalanya besar. Menunggu khawatir ada musuh yang datang menyerang tiba-tiba. Itulah ribat. Fadzalikumur ribat huwa habsun nafsi ala syai'. Ribat itu artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, ini diantara hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang keutamaan berwudu. Kemudian kita akan bahas sifatul wudu, cara wudu Nabi SAW. Kita akan bacakan dua hadis Nabi SAW dari Humran Maula Utsman
dan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka cuci muka-muka kalian. Allah menggunakan lafaz iksil. Iksil itu artinya cuci. Cuci, basahin dan digosok, itu namanya cuci. Wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wajah. Yang disebut dengan wajah itu dari perbatasan tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Nih, dari sisi panjang seperti ini. Ataupun dari sisi lebar dari daging yang ada di telinga ini sampai di sini. Nah, ini semua disebutnya wajah. Maka ketika kita berwudu, maka ini harus dibasuh, dicuci seluruhnya. Seluruhnya. Jangan sampai hanya bagian depan saja, atau bagian pinggir saja, atau sini saja, atau sini saja. Maka itu bukan disebutnya mencuci wajah, membasuh wajah. Itu namanya wajah ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan iksilu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq. Ini sebut marafiq ini. Sebutnya siku, sampai siku. Kata para ulama, sampai siku maksudnya sikunya kena, harus basah. Makanya dilebihkan sedikit tidak ada masalah ya. Dilebihkan sedikit tidak ada masalah. Yang penting jangan kurang. Jangan kurang. Berarti kalau kurang berarti tidak sampai siku. Lebih baik lebih sedikit daripada kurang. Tetapi juga jangan sampai berlebihan. Seperti yang dilakukan Abu Hurairah, dan itu pun ijtihadnya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah melakukan itu diam-diam, tidak di hadapan para sahabat. Ustadz, kenapa Nabi nggak tegur? Wallahu a'lam bishawab. Nabi tidak tegur karena Nabi nggak melihat. Dan Abu Hurairah melakukan wudu itu diam-diam. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Dan Nabi SAW tidak tegur, ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya diantaranya. Mungkin Nabi SAW sudah wafat. Karena Abu Hurairah itu masuk Islam di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Sekitar 2 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Ada kemungkinan juga ada pelajaran. Ada hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau berwudu tidak boleh berlebihan sampai sini. Ini bukan cara wudu Nabi SAW. Adapun Abu Hurairah ya, Abu Hurairah sendiri, dan dia pun sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, dan seorang sahabat itu mujtahid mutlak. Seorang yang mujtahid mutlak itu kalau salah dapat pahala 1. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat pahala. Nah, kita mujtahid bukan, bahasa Arab nggak bisa, kan begitu ya. Hafal Quran apalagi, hafal hadis Nabi SAW apalagi. Nah, kita jangan seperti itu. Kita ikutin cara Nabi SAW dalam berwudu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum, dan usap. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan berkaitan dengan kepala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wamsahu, imsah. Imsah itu artinya dibasahkan kemudian diusap. Bukan dicuci. Beda antara cuci, iksil, dibasahkan, digosok. Itu cuci. Tapi kalau masaha itu hanya sekedar diusap. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian sampai ilal ka'bain, sampai mata kaki. Misalnya kaki, ini mata kaki ya. Maka sampai mata kaki, atau dilebihkan sedikit. Itu yang disebut dengan kalimat ila di sini ya. Nah, ini dalil yang utama tentang masalah wudu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 anggota tubuh wudu yang wajib dicuci atau dibasuh. Yang pertama, tangan sampai siku, kemudian wajah, kemudian kepala, kemudian kaki. Ada 4. Adapun cara secara tafsil, cara secara terperinci adalah ada pada hadis Utsman bin Affan, hadis Humran Maula Utsman bin Affan. Jadi setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam
Al-Quran secara mujmal, secara global. Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran itu sifatnya mujmal global. Adapun tafsilnya, terperinciannya ada di hadis Nabi SAW. Makanya salah kalau ada orang yang tidak mau menerima hadis Nabi SAW. Saya cukup dengan Al-Quran saja. Ini salah. Dikhawatirkan banyak salahnya. Kenapa? Karena banyak ibadah yang ditafsil, diperinci di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana dia tahu cara sholat kalau tidak mau menerima hadis Nabi SAW? Ada orang-orang yang Masya Allah yang tidak mau menerima hadis Nabi. Saya mau cukup dengan Al-Quran saja. Subhanallah. Maka perhatikan hal ini ya. Hadis Nabi SAW merupakan salah satu masdar utama, sumber utama pengambilan dalil hukum di dalam agama Islam. Maka tersesatlah orang-orang yang tidak mau menerima hadis Nabi SAW. Nah, tafsirnya, cara terperinci, cara wudu ada di hadis Nabi SAW. Yang pertama hadis Umran Maula Utsman bin Affan yang mengatakan annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahu masalasa marrat thumma adkhala yaminahu fil wadu thumma tamadmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu salasan wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi salasan thumma qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza wa qala man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min zanbihi. Kata dari Humran Maula Utsman bin Affan, bahwasanya dia melihat Utsman bin Affan minta dibawakan wadu. Wadu itu artinya air untuk berwudu. Wadu, kalau wawu yang pertamanya domah, wudu itu aktivitas berwudu. Tapi kalau wadu itu wawu yang pertamanya fathah, artinya ma'ul wudu, air wudu. Humran mengatakan bahwasanya dia melihat Utsman bin Affan minta dibawakan air wudu. Fafrogo ala yadehi, kemudian air tersebut dituangkan ke tangannya. Fagosalahuma salasan, dituang, bukan dicelupin ya, dituang ke tangannya kemudian dicuci. Salah samarra 3 kali. Summa adkhala yaminahu alal wadu, kemudian masukkan tangan kanannya ke bejana air itu. Summa tamadmada wastanshaqa wastansar. Kemudian kumur-kumur, masukin air ke hidung dan dikeluarkan. Satu gerakan. Masukin air dengan tangan kanan. Ustaz, boleh nggak pakai 2 tangan? Boleh. Tapi dalam hadis banyak disebutkan dengan 1 tangan. Dengan 1 tangan. Masukin air ke mulut dan ke hidung. Tamadmado, istan syako, masukin air ke hidung, wastan saro, dan buang air dari hidung. 1 gerakan, bukan kumur-kumur kemudian ini. Bukan, tapi 1 gerakan, masukin air ke mulut dan ke hidung. 1 gerakan. 3 kali. 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu, kemudian memasukkan air ke tangannya ke wadu. Summa tamadmada wastanshaqa wastansara. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Tadi sudah disebutkan. Yang disebut dengan wajah itu tadi dari tempat tumbuhnya rambut dari sini. Ya, boleh dengan 1 tangan, boleh dengan 2 tangan. Kata Imam Nawawi, dengan 2 tangan lebih mudah supaya seluruh wajah bisa dicuci. Adapun banyak hadis sebutkan dengan 1 tangan, maka dengan 2 tangan boleh, dan ini lebih mudah. Kita ambil air, kemudian kita basuh, gosok, cuci muka kita dari awal tumbuhnya rambut sampai sini, sampai daging yang ada di telinga sampai dagu. Kalau ada yang punya jenggot, maka jenggotnya disela supaya air masuk ke dalam pori-pori dagu ya. 3 kali. Seperti itu cara mencuci wajah. Tsumma ghassala wajhahu salasan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali.
wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian mencuci tangannya sampai siku 3 kali. Jadi ambil bejana dengan tangan kanan, kemudian dituangkan sini, kemudian kita usap, kita gosok. Diambil biasanya kita wudhu pakai gayung. Air segayung insya Allah cukup untuk berwudhu ya. Nabi SAW biasanya wudhu dengan 1 mud. 1 mud itu air segini. Ini wudhunya Nabi SAW. Nabi biasa wudhu dengan air 1 mud. Diambil kemudian tuang. Tangan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Nah, ini maksud dengan kepala yaitu ini. Kalimat masaha bi, ada bi di situ. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bi sebagian kepala. Ada yang mengatakan 1/3. Ada yang mengatakan dengan banyak pendapat. Yang sahih bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Dan ba yang menunjukkan litab'id ini tidak ada. Tidak ada dalam bahasa Arab. Disebutkan oleh para ulama. Istadallal awwalun biqouli ta'ala wa amsahu bi ru'usikum ala annal ba litab'id. Wa bima rawahu Muslim 'anil Mughirah bi lafzin annahu tawadda'a fa masaha bi nasiyatihi wa 'alal imamati. Wastadallal mujibun limashihi kullihi bi ahaditsin katsiratin kulliha tasifu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha hadisul bab wa minha ma rawahul jamaah masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Wajabu an adilatil mujizin limashi ba'dihi bi anal ba lam tarid fil lughah litab'id wa inna ma ma'naha fil ayah al-ilsaq ay alsaqu al-masha bi ru'usikum wal ilsaqu huwa al-ma'na al-haqiqi liba wa qad su'ila Ibnu Durayd an ma'na tab'id fil ba falam ya'rifuhu wa qala Ibnu Burhan man za'ama anna al-balid tab'id faqad ja'a an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifunahu. Qala Ibnu Qayyim lam yasih fi haditsin wahid annahu iktasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya ba di dalam ayat ini wamsahu bi ru'usikum adalah mengusap sebagian kepala. Maka kita dapati sebagian saudara kita mengusap kepala ketika wudu hanya seperti ini. Hanya sebagian. Mereka berdalil dengan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Mughirah dengan lafaz bahwasanya Nabi SAW berwudu kemudian mengusap ubun-ubunnya, mengusap ubun-ubunnya di atas imamahnya. Imamah itu kayak peci ya, kayak peci seperti ini. Nah, ini riwayatnya Imam Muslim. Mereka berdalil dengan dalil seperti ini. Adapun para ulama yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mengusap kepala adalah mengusap kepala seluruhnya. Dalilnya banyak, luar biasa. Hadisnya sangat banyak. Jadi kalau ada bertentangan satu hadisnya hanya satu saja, yang satu banyak. Itu saja kita ambil yang hadisnya sangat banyak dalam masalah ini jumhur. Walaupun ada satu hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah berwudu mengusap nasiyahnya dengan sebagian kepalanya. Tapi ini kondisional. Kapan itu? Allahu a'lam, saya belum temukan. Nanti kita akan cari insya Allah ya. Tapi di dalam banyak-banyak hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika mengusap kepala diajarkan oleh Nabi SAW masaha bi ra'sihi biyadaihi. Nabi SAW mengusap kepala dengan kedua tangannya. Jadi seperti ini, tangannya dibasahkan. Fa aqbala bihima wa adbara. Kemudian Nabi SAW mengusap bada'a bi muqaddami ra'si, mengusap dari awal kepala seperti ini sampai
Summa zahaba bihima ila qafahu, sampai ke belakang, sampai ke leher bagian belakang, sampai tengguk. Summa raddahuma, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ilal makani lazi bada'a minhu, sampai sini. Jadi caranya tangan dibasahkan, kemudian diusap dari depan ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Kemudian mengusap telinga sekaligus. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, innal udzunaini minar ra's, karena kedua telinga ini bagian dari kepala, dan nggak mungkin telinga ini terpisah dari kepala. Telinga kita ada di kepala nih. Nabi SAW yang mengatakan, ya, bukan saya. Nabi bilang al udzunaini minar ra'si, kedua telinga ini bagian dari kepala. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan berwudu ketika mengusap kepala seperti ini, diusap sampai belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, kemudian telinga. Selesai. Satu kali. Ini cara mengusap kepala. Nabi SAW caranya seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan wamsahu biru'u sikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Adapun orang yang mengatakan boleh mengusap sebagian kepala, mereka berdalil dengan ayat tadi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Di situ ada huruf ba. Mereka mengatakan bahwasanya ba di situ adalah menunjukkan sebagian kepala. Sebagian kepala. Maka dijawab oleh para ulama, diantaranya ahli bahasa dan seterusnya. Mereka mengatakan para ulama ahli bahasa ditanya tentang ba yang menunjukkan litaba'id. Di antaranya ada Ibnu Burhan mengatakan man za'ama annal ba litaba'id faqad ja'a an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifunahu. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada ba yang menunjukkan sebagian, maka dia telah mendatangkan sebuah bahasa Arab yang orang Arab pun tidak mengetahuinya. Artinya apa? Tidak ada tuh dalam bahasa Arab, tidak ada dalam kamus bahasa Arab, tidak ada dalam kaidah bahasa Arab ba yang menunjukkan sebagian. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lam yasih fi haditsin wahid annahu iktasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Tidak ada satu hadis pun yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusap kepala sebagian saja. Berarti hadis riwayat Imam Muslim tadi diperselisihkan oleh para ulama apakah itu Nabi SAW melakukan ketika kondisional atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini para ulama yang menjelaskan, bukan kita yang mengatakan seenak hawa nafsu kita, tidak, tetapi para ulama telah menjelaskan. Nanti akan dijelaskan secara rinci kembali hadis cara berwudu yang sebagai tambahan, itu hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Kemudian kata Utsman bin Affan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ghusala kilta rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Mencuci kedua kakinya digosok kanan dulu, sela-sela jarinya dicuci. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku tadi. Kemudian Nabi mengatakan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, saya wudu lengkap dari awal sampai akhir, kemudian melakukan sholat 2 rakaat dan tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara dunia, sholat khusyuk dalam 2 rakaat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata para ulama, di antara Imam Ibnu Syihab, ini adalah tata cara wudu Nabi yang paling sempurna dilakukan oleh seorang untuk melakukan sholat. Ada hadis Abdullah bin Zaid sebagai penyempurna. Jadi boleh berwudu 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, itu yang sempurna. Tapi kalau lebih dari 3 kali, 4 kali, ini nggak boleh. 1 kali boleh. Ada beberapa tambahan, dan tambahan tadi cara mengusap kepala
yang disebutkan oleh Nabi SAW secara lengkap. Abdullah bin Zaid menceritakan tata cara mengusap kepala secara lengkap seperti yang tadi sudah kita bacakan. Wa fi riwayatin bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Nabi SAW mengusap kepala dimulai dari awal kepala tadi, kemudian diusap ke belakang sampai qafah. Qafah itu disebutnya qafah itu leher bagian belakang, tengkuk. Thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Dalam riwayat yang lain disebutkan atana Rasulullah SAW fa akhrajana lahu ma'an fi taurin min sufrin muttafaqun alaihi. Dalam riwayat ini disebutkan Nabi SAW minta dibawakan air di dalam taur. Taur itu semacam tos itu ada bejana berisi air yang terbuat dari kuningan untuk berwudu. Ini tata cara berwudu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi yang pertama niatkan untuk berwudu, kemudian baca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan dari kanan dulu, telapak tangan sampai pergelangan, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya dari hidung 3 kali, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepala. Ustadz, bagaimana kalau misalnya wanita mengusap kepalanya pakai kerudung di tempat ramai? Maka ada sebagian ulama yang membolehkan sekali usap di atas kerudungnya. Di atas kerudung. Kalau dikhawatirkan fitnah dan sulit. Tapi kalau misalnya tidak dan ada WC khusus wanita, maka dia hendaknya mengusap kepala sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW umum untuk laki maupun perempuan. Kalau rambutnya panjang gimana Ustaz? Diusap rambutnya seluruhnya sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi, diusap. Jadi ini rambutnya ya, panjang misalnya diusap sampai tengkuk, diusap rambutnya sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi, rambutnya diusap lagi sampai depan. Caranya mudah, cuma butuh dilatih ya. Kelihatannya ribet, tapi sebenarnya tidak ribet. Kita aja yang anggapnya ribet ya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan mulai dari yang kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini dia tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.